Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian Masjid Al-Hikmah Riverside yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala sesuatu itu memang harus diukur dengan hukum, ya, termasuk kurban. Hukum kurban. Hukum berkurban ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangatnya 3 kali. Sangat dianjurkan. Ya. Itu namanya muakkadah. Okay. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu berkurban, namanya sunnah muakkadah. Hadis dari Ummu Salamah menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, idza ra'aitum tatkala ningali sira hilalah ing hilal, ndelok hilal Dzulhijjati, ya, Dzulhijjah artinya tanggal 10 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, dan salah suwiji sira kabeh pengin ayyudhi ing yen to kurban sapa ahad. Jadi ana wong sing ingin berkurban bulan itu, bulan Dzulhijjah, maka mulai tanggal 1 itu fal yumsik an sya'rihi wa adhafirih, hendaklah dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Datelek jenengan tahun ini kepingin berkurban, jadi mulai tanggal 1 itu jenengan jangan potong rambut, jangan potong kuku. Saya ditanya santri saya di pondok saya, itu kenapa? Selain jawaban, kalau jawabannya itu sunnah Nabi, wis ngerti lah sunnah. Kanjeng Nabi nyuruh ngoten iki sunnah. Nggih napa katanya. Kebetulan di pondok saya itu yang mondok S1 dan S2. Ketika kian tanya, tidak apa-apa. Saya senang kalau ditanya. Tantangan bagi saya. Ya kenapa kok begitu sunnahnya? Ternyata saya bongkar-bongkar kitab itu jawabannya untuk menghormati saudara kita yang lagi berhaji. Kan belum tahallul itu Pak. Ya. Kita yang tidak berhaji tapi niat berkorban, ya seolah-olah melok tahallul tapi wis kelon. Bedanya di situ. Pak Imam Asy'ari itu boleh kelon, cuma tidak boleh motong kuku dan potong rambut. Ngeten nggih? Untuk apa tadi? Takriman lil jama'atil hajj, li jama'atil hajj,
untuk menghormat jamaah haji. Jadi kalau jenengan ditanya anaknya, kenapa Pak? Kok gak oleh potong kuku, gak oleh potong rambut? Wis, pokoknya sunnah. Oh, jangan begitu. Takriman li jamaatil hajj, untuk menghormat jamaah haji. Itu biar kita tidak selalu menjawab pokoknya sunnah. Oh, jangan begitu. Pokoknya sunnah, ojo takon-takon mana. Pokoknya sunnah ini. Langge Pak no pokok disunahkan. Gitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi idza ra'aitum hilaladil hajjil hijjah, tatkala nin delok sira tanggal kok wis hilali dil hijjah, ndelok pokoknya masuk tanggal 1 bulan Dzul Hijjah, waduh ini sudah Dzul Hijjah ini, maka panjenengan jangan motong kuku atau jangan cukur. Wa arada ahadukum ayyudhi, lan pengen sapa ahadukum salah suci sira kabeh ayyudhi ing yen to napa kurban, kepingin kurban, fal yumsik, maka napa niku cegahlah dirimu an sa'rihi wa adhafiri, untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi ungkapan kepingin berkurban, hadis ini menunjukkan apa? Kebijaksanaan dan pengampunan Allah terhadap orang yang belum mampu menunaikan kurban. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya jika berkurban tidak diniatkan sebelum datangnya Id, atau niat itu baru muncul sebab Allah baru mendatangkan rezeki pada hari pertama atau kedua Id, Idul Adha. Dalam hal ini ya kita tidak masalah ya untuk menunaikan kurban, tidak masalah. Artinya apa? Hukum kurban menjadi mustahab, lebih disukai. Sebagian ulama mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki nisab zakat. Acuannya itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa sahhahahu, dan Ibnu Majah mensahihkan hadis ini. Man utawi sapane wong wajada saatan, wajada kang nemu saatan keluasan rezeki, ya, berkelebihan dalam hartanya, falam yudahi, lan ora ono greget untuk berkorban, ya, tidak menyembelih hewan kurban, padahal duwe ono, rekening itu sai sini, maka kata Nabi fala yuqarribanna musallana, diusir kita oleh Nabi, ojo cedek-cedek karo tempat sholatku. Ini berdasarkan ini Imam Hanafi mewajibkan kepada yang punya, yang sudah punya nisab zakat. Artinya apa? Kelebihan rezeki. Makanya jumhur ulama menilai bahwa hadis ini ya, tidak bisa dikatakan bahwa syariat berkurban itu hukumnya fardu ain atau sunnah ain untuk setiap individu muslim.
dan sunnah kifayah untuk setiap keluarga muslim. Jadi ini ada pendapat-pendapat seperti itu, tujuannya adalah kasihan yang tidak punya, ojo diwajibno. Ya, ini yang paling tepat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dan sangat dianjurkan. Hadirin yang saya muliakan, sekarang bicara kriteria hewan kurban. Ada 4 yang tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Ono 4 macam hewan yang tidak tidak ada pahala, tidak memberi pahala dikurbankan. Ya, artinya jangan berkorban dengan 4 ciri ini. Wedhus atau onta atau sapi. Yang ada 4 ini jangan. 1, ya, al-aura, hewan yang buta, al-bayyinu auruha, yang sudah jelas, ya, yang jelas kebutaannya. Misalnya ono wedhus katarak, itu operasi dulu, ya, jangan langsung disembelih, kasihan buta-buta kok disembelih. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, jelas-jelas sakit, demam, kolesterol tinggi, ono wedhus darah tensinya tinggi, jangan disembelih, biar opnam dulu. Ono wedhus asam uratnya tinggi, ada sapi diabetes, kakian ngemut permen. Misalnya ini artinya apa? Jangan hewan yang sakit, kasihan. Itu yang kedua. Jangan yang buta, jangan yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja, pincang. Wal arja'ul bayyin dhil'uha, sudah jelas kepincangannya, jangan. Ya, yang sehat saja. Karena ini kurban untuk Allah. Kurban ini hadiah untuk Allah. Hadiahkan Allah itu dengan yang terbaik, ya, yang sehat. Ya. Yang tidak boleh lagi yang keempat, wal kabiratul lati la tunqi, atau al ajfa. Ajfa itu apa? Hewan yang kuru. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain, wal kabiratul lati la tunqi, ketuaan yang sudah tidak ada tulang sumsum, tua banget, jangan. Lansia kok disembelih, jangan. Ya, kirim ke dinas sosial. Ya. Jadi berarti kebalikannya, yang sangat dianjurkan, yang sangat disunnahkan adalah yang masih ABG, atas bawah gede, ginuk-ginuk. Ya, wedhus atau kambing atau onta atau sapi sing ginuk-ginuk. Ngerti ginuk-ginuk, Pak? Akeh dagingi, ageder kok, monteng ageder. Itu namanya ginuk-ginuk. ABG, atas bawah gede. Ya. Nah, kenapa hewan cacat itu tidak boleh dijadikan kurban? Karena dengan kecatatannya itu dapat mengganggu pertumbuhan badannya.
pincang misalnya ya, maka hewan pincang itu tidak dapat mencari makan sendiri sehingga sering kelaparan karena apa ya, tak kuat berjalan, tidak dapat menjangkau padang rumput ya, maksudnya pandangan matanya itu rumput apa rumput Jepang. Kabur. Ya, jadi itulah yang dianjurkan adalah hewan yang apa Pak? Yang sehat, seenom, ABG, ginu-ginu, lemu. Kalau di tol exit Probolinggo Timur, ya yang menuju ke Leces itu Pak, tapi depan persis itu jenengan ono akan menemukan warung judulnya sate cempe. Cempe itu anaknya wedhus. Oh itu ABG sih ya Pak, dagingnya manis, enak, maknyus. Ternyata di Jember, di kota Jember, agak ke barat ya, Tawangalun. Oh sebelum Tawangalun ya. Apa sesudah saya lupa. Kemarin saya lewat. Itu judulnya Batibul, bayi 3 bulan. Oh itu satenya maknyus lagi itu. Kapan takmir ngejak saya ke sana? itu maknyus itu. Batibul, bayi 3 bulan. Itu oh bawah ya, bawah 3 bulan, bukan bayi Pak ya. Ini sing pengalaman ini. Di bawah 3 bulan. Ngoten Pak nggih. Bukan bayi Pak, diralat. Bukan bayi, tapi di bawah 3 bulan. Masya Allah, maknyus lagi tuh. Baik, jamaah sekalian, di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim itu meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini berkata, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tidur dengan tiduran yang ringan ya, tidur dalam keadaan masih sadar maksudnya ya. Kemudian beliau bangkit, mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka beliau ditanya, wonten nopo Kanjeng Nabi kok bahagia? Wonten nopo Kanjeng Nabi? Terus beliau menjawab, sik tas turun 1 surat kepada saya terpendek di dunia dan akhirat, yang menjadi surat terfavorit jenengan ini. Lek salat sunnah pol soale terpendek, 3 ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikai imam lagi, wis yakin jamaahnya wake sing makmum masbuk. Gak nutut ya, disunnahkan kalau ngimami itu ya yang pantas lah ya. Lek sholat sunnah dewe monggo, lek ngimami ojo sing terlalu pendek jangan, terlalu panjang jangan, yang nyemek saja. Jadi yang nyemek panjang gak panjang, pendek gak pendek ya. Tapi lek subuh sunnah panjang, walaupun tidak sampai 1 juz, walaupun tidak sampai 1 juz. Kados niku wae sedengan nggih. Bicara tentang haji. Insyaallah tanggal 23 kota berangkat, tanggal 24 kabupaten berangkat, saudara-saudara kita untuk berhaji. Nah, makanya saya ingatkan di
ayat yang saya baca tadi. Nah, kembali ke Nabi bahagia tadi, dia cerita, kenapa ya Rasulullah, ya, kok penjenengan sumringah gitu. Iya, baru saja turun satu surat kepada saya. Surat itu tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberi kepadamu telaga Al-Kautsar. Ya, telaga Al-Kautsar itu di surga, Pak, minuman segar. Tapi dimaknai kebaikan yang banyak. Ya, Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Khairun katsirun. Maka oleh sebab itu, fal yusalli, dirikanlah salat, wanhar, ya, untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah. Fasollilan, dirikanlah salat, di rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini perintah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu itu akan abtar, terputus atau musnah. Nah, apa asbabun nuzulnya ayat ini? Sebab musabab Nabi diturunkan surat ini, asbabun nuzulnya adalah seperti apa yang diriwayatkan dari Abi Saleh, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, sungguh As bin Wa'il bin Hisham melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid, sedangkan dia masuk, jadi salipan di pintu masjid itu. Maka keduanya berjumpa di pintu dan keduanya berbicara, sedang sekumpulan dari kaum Quraisy berada di dalam masjid. Ketika As bin Wa'il masuk sampai kepada mereka, maka mereka bertanya, sapa sing konjak ngomong iku mang? Dia As bin Wa'il menjawab, dia adalah al-abtar, orang yang terputus. Karena sejak orang-orang Quraisy itu memberi nama Rasulullah Abtar semenjak meninggalnya Ibrahim putranya, dan kebiasaan orang-orang Quraisy apabila seorang laki-laki tidak mempunyai anak laki-laki, maka mereka memberi nama Abtar. Karena putra Nabi wafat disebut Abtar. Kemudian Rasulullah itu mendengar apa yang dibicarakan oleh As dengan konco-konconya itu, maka kemudian menjadi sedih hatinya. Rasulullah menjadi sedih karena dicap orang abtar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya, sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad, sebagai jawaban terhadap musuh-musuhnya orang kafir Quraisy itu. Kalau anak laki-laki itu tetap hidup, anak laki-laki itu tetap hidup, maka tidak terhindar mungkin dia menjadi nabi atau tidak. Ini resikonya. Seandainya Ibrahim itu hidup, kan otomatis kebiasaannya nabi itu punya anak, anaknya jadi nabi. Padahal di Quran Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Seandainya tidak wafat Ibrahim kemudian jadi nabi, nabi batal jadi nabi terakhir. Seandainya tidak wafat. Makanya wafatnya Ibrahim itu masih kecil, masih nyusu, masih kecil, beberapa hari. Ada riwayat 7 hari, umur seminggu wafat. Seandainya tidak wafat, bahayanya nanti kalau tidak jadi nabi, nabi dicemooh. Kalau jadi nabi, nabi tidak jadi menjadi nabi terakhir. Jadi
Kalau tidak menjadi nabi, maka engkau Muhammad tidak mempunyai kemuliaan padanya. Dan jika dia menjadi nabi, maka engkau tidak menjadi pungkasan atau khatamul anbiya dari semua nabi. Dan aku selalu mendampingkan namaku dengan namamu di dalam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi pas saya baca seperti tadi, ya, disempurnakan, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap habis sholat 4 kali saja dibaca. Fadilahnya 1. Apa yang pertama? Dilapangkan rezekinya. Yang kedua, dijauhkan dari virus-virus cinta. Ya apa? Virus-virus penyakit. Yang ketiga, kewaris husnul khotimah. Kewaris husnul khotimah. Telu niki nggih. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pelan-pelan ditiru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali dibaca di setiap habis sholat 5 waktu, maka insya Allah yang pertama, Allah jamin rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari penyakit. Yang ketiga, insya Allah kewaris husnul khatimah. Sanggup insya Allah. Setiap habis sholat 5 waktu ping 4 mawon, akeh-akeh. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Bi kulli lamhatin, di setiap hembusan nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sebanyak atau adadama, hitungan ilmunya Allah, keluasan ilmunya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Luasnya ilmunya Allah. Perbanyak membaca ini, insya Allah diluaskan rezekinya, dijauhkan dari penyakit, kewaris husnul khatimah. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Mudah, cepat dihafal, tapi angel diamalkan. Kadang alasan sibuk, selak iki selak iku selak. Lek selak Bondowoso penuh. Desel-deselan itu selak jenenge. Penuh. Jadi hadirin yang saya muliakan, di mana kita ketahui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu gandeng nama Nabi dengan nama Allah di dalam adzan, di dalam salat,
ya membaca syahadatain dalam khutbah 1, khutbah 2 itu kan pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan engkau adalah pemilik telaga Kautsar, maka bagaimana engkau akan punah, engkau akan abtar, dihibur oleh Allah, sehingga diturunkan ayat ini. Karena tadi disindir-sindir oleh sahabat, dilok-lokno, cari ini gara-gara anak laki-lakinya. Ternyata juga nanti anak-anak lagi Abdullah, laki-laki mati, meninggal dunia sejak kecil. Ada lagi Qasim, ya masih kecil juga wafat. Pokoknya anak laki wafat. Karena jawabannya Allah, nanti Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Seumpama anaknya hidup kemudian gak jadi Nabi, wah ini masyarakat tambah mencemooh nanti. Masyarakat orang kafir Quraisy. Makanya dipundhut oleh Allah. Jadi dalam riwayat Ibrahim itu meninggal waktu masih dalam keadaan susuan. Ada dalam riwayat yang lain 7 hari. Jadi putra-putra Rasulullah itu ada 3 putranya. Qasim dilahirkan sebelum kenabian, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, lahir Qasim. Ya. Dan hidup sampai akhir sebelum kenabian dalam masa 17 hari menurut kaul pendapat yang sahih. Dan Ibrahim yang kedua seperti yang kita bicarakan tadi. Lalu yang ketiga namanya Abdullah. Mereka sama berkata namanya itu Thayyib, Thahir, dan dia dilahirkan sesudah kenabian Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan meninggal di waktu kecilnya. Itu putra Nabi telu nih Pak. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Putrinya, putri Nabi itu 4. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna. Semua dilahirkan dari kandungan Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Nah, itu dari jariyah Qibtiyah yang namanya Maryah itu Ibrahim. Nah, putra-putri Rasulullah itu semuanya meninggal dunia sebelum beliau wafat nih, kecuali Siti Fatimah Az-Zahra, dia meninggal dunia sesudah wafatnya beliau, jarak 6 bulan. Putri beliau yang paling utama yang melahirkan Hasan dan Husain sebagai datuk para sayyid al-habaib itu dari jalur Hasan dan Husain. Ya, ada makna dari Al-Kautsar, Pak. Makna Al-Kautsar itu ya kan sungai di dalam surga. Ini maknanya banyak, ada 20 dengan makna sungai tadi. Maknanya itu ada yang menyebut Al-Kautsar itu telaga di dalam surga. Ada lagi Al-Kautsar itu diberi nama tempat pemberhentian hisab besok. Ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu
apa? Fadhailul katsirah, keutamaan yang banyak. Ada Al-Kautsar itu bermakna maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ada juga yang mengatakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu apa? Al-a'la, yuzkar, ketinggian sebutannya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu nama surat ini. Surat apa? Al-Kautsar. Ya wis, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu para putra-putri dan para pengikutnya juga diberi nama Al-Kautsar. Ada lagi yang menamakan Al-Kautsar itu para ulama dan umatnya. Ada lagi yang mengatakan Al-Kautsar itu Al-Qur'anil Azim. Juga ada yang mengatakan Al-Kautsar itu para ulama dan para putra beliau. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ma wahyuyuha. Ada yang mengatakan lebih an-nubuwah, kenabian. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu ashab al-azim, al-azimah, para sahabat yang agung. Ada yang mengatakan tafsirul Quran maknanya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu asy-syariat al-bayinat, syariat yang nyata. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu bermakna ummatuh al-katsirah, umatnya yang banyak. Ada yang mengatakan beberapa karamah yang terjadi, al-karamat. Dan ada yang mengatakan syafaat yang besar atau as-syafaat al-kabirah, as-syafaat yang besar. Itulah beberapa makna dari Al-Kautsar. Nah, sekarang pernyataan Rasulullah. Pernyataan Nabi, man kana lahu sa'atun, man utawi sapane wong kana kang ana sapa wong lahu maring wa iku kaduwe wong sa'atun utawi keluasan rezeki, falam yudahi, tapi piyambake niku enggan berkorban, duwe akeh, rekening di mana-mana, ya, tapi enggan tidak mau berkorban, maka pernyataan Nabi falyamut, moko mati wae. Wong sing kaya model ngeten iki mati wae, insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan, seperti matinya orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau sudah punya, selain diusir oleh Nabi fala yuqarribanna musallana, tapi juga kata Nabi punya uang tapi enggan berkorban, kata Nabi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, mati wae kaya matine wong kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini enggan berkorban, padahal kita ada rezeki misalnya, kok enggan berkorban, ya, maka kata Nabi selain dia diusir, jangan cedek-cedek karo tempat sholat kami, ya, ojo melok-melok Idul Adhaan, ya, kalau enggan berkorban, padahal duwe ono, atau mati wae kaya mati ni wong kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang saya muliakan, silakan yang mau bertanya, barangkali ada yang ditanyakan. Halo, suara saya bisa didengar? Hah? Itu ibu-ibu tadi ngacung, silakan. Nggih. Nggih, monggo. Di awal disebutkan yang dianjurkan yang punya, yang sudah punya nisab. Nggih, nisab zakat. Kalau 85 gram emas
dikalikan harga emas per gram, itulah nisab. Misalnya sekarang harga emas itu hampir 2 juta 1 gramnya. Mahal Pak ya? Nggih, mahal. 1,9 nggih. Dipadakan 2 jutaan. Nah, 2 juta niku lek dikalikan 85 gram emas per gramnya pinten Pak? Yo hitung dhewe. 170 juta. Nek durung duwe niku enggak sampai 1 nisab. Berarti niru siapa dulu ya? Ada sahabat yang belum nyampe itu, kemudian beliau itu nyembelih PT. Ibnu Abbas, Syekh Imam Ibnu Abbas. Eling aku. Piyambak ini ku menyadari belum punya uang untuk berkorban, nggih. Tapi pada waktu tanggal 10 bulan Zulhijjah, piyambake nyembelih PT jago gede. Terus diberikan ke tetangganya sebagian. Terus dibilangin, "Loh, panjenengan kurban hari tahun ini?" "Oh, boten, niku PT niku. Kula mek kepingin mengalirkan darah hewan kurban. Kula mek latihan kurban." Oh, okay. Jadi latihan dulu Pak kalau belum punya. Tahun depannya tabungannya belum juga kumpul, ndak nutut beli kambing. Akhirnya tanggal 10 itu habis sembahyang beliau ke Jagal beli beberapa kilo daging, terus diberikan. Saking kepinginnya memberi hewan kurban, saking kepinginnya berkorban, tapi duit gak ono, tetap dia itu sedekah hewan daging. Loh, panjenengan kurban tahun ini? Enggak, saya dari Jagal itu beberapa kilo saja saya kasihkan ke orang. Saking kepinginnya memberi Pak. Itu dulu sahabat begitu. Kita dapat kupon Pak, rebutan menerima. Kalau dulu rebutan memberi, masuk gak duwe Pak, duwe kurang, dia berusaha tetap memberi Pak. Subhanallah, tetap memberi. Ternyata tahun berikutnya dibuka hasil tabungannya baru cukup membeli wedhus 1. Oh, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya bisa berkorban. Saking kepinginnya berkorban, nabung. Baru tahun ketiga itu dia tabungannya cukup, langsung beli wedhus. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya bisa berkorban. Coba gitu Pak, mesti ini kita malah rebutan kupon, rebutan menerima. Padahal di zaman Nabi rebutan untuk memberi loh. Masya Allah. Ya kan Pak G? Halo. Ya, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya nisab itu selalu tercapai dalam setiap tahun, apakah setiap tahun harus? Oh enggak, bukan harus tadi ya, dianjurkan. Jadi korban itu jangan hanya sekali seumur hidup. Dan yakinlah Pak, itu diganti oleh Allah rezekinya. Ya. Saya sebagai guru ngaji, alhamdulillah tiap tahun itu diberikan oleh Allah ono ai, pas kati korban ono ai gitu, diganti oleh Allah. Ya, nggih, diganti oleh Allah tiap tahun itu, walaupun ya sederhana, nggak usah unta, nggak usah wedhus ai. Dan saya lebih enaknya itu saya serahkan ke panti
pondok pesantren du'afa yatim piatu. Itu langsung dirasakan oleh mereka. Ya, saya pesen ke Jagal, tukang khusus, Pak, ini korban kami, saya dan keluarga, tolong masak no pisang, bumbui semuanya, kirim ke pesantren ini, du'afa. Itu senangnya Masya Allah, anak yatim. Ya sikap saya repot-repot. Saya tidak nonton, yang sunnah kan ditonton Pak, bagi yang berkorban. Tapi cuma saya dikasih videonya, saya dikasih fotonya. Ya. Itu Pak afdolnya ya. Kasihan mereka. Tahunan baru bisa makan sate. Anak-anak yatim itu, orang-orang miskin, orang-orang du'afa, itu untuk makan sate itu ngenteni Idul Adha Pak. Itu pun lek ana wong sing maringi. Nek gak ono ya wis wassalamualaikum. Ada lagi? Halo? Wajib sama kurban sunat. Oh, kurban perasaan ya? Enggak. Kurban soalnya ada kurban perasaan. Ya, sing golongannya sing rebutan kupon itu, lah itu kurban perasaan itu. Wis sugih gak duwe rai cor-coran itu. Rai gedhe, rai cor-coran. Wis sugih sing rebutan kupon. Ya Allah. Jangan. Ya. Jadi kalau ada kurban wajib itu ya pas haji itu Pak. Ada kurban wajib itu juga pas nadar. Tuh. Kalau kurban-kurban tiap tahun ini kan sunnah muakkadah, sunnah bagi yang mampu kan gitu Pak ya. Oke. Sambut. Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Bukan cakep jawabannya. Enak tenan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.